Syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi, di setiap apapun dan dimanapun kita berada. Kondisi yang lagi genting, kondisi yang lagi tenang, kondisi yang lagi mendapatkan sebuah musibah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengingat beliau dan bersalawat kepada kekasih beliau, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan dengan berkat kita baca maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala dunia, bala kubur dan bala akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat kita baca maulid pada malam hari ini kita dijauhkan oleh Allah daripada segala penyakit insyaallah dan dari segala virus insyaallah, dan mudah-mudahan dengan berkat orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hajat kita qabul dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baginda Muhammad tersenyum di wajah kita sebagaimana kita membahagiakan beliau. Mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di finish hidup kita, yaitu ketika sakaratul maut. Dan mudah-mudahan dengan berkat pembacaan maulid, mudah-mudahan orang yang kita hauli malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil illiyin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, dan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya insyaallah menjadi kebun syurganya Allah. Dan mulai malam hari ini sampai hari kiamat mudah-mudahan beliau mendapatkan tumakninah, mendapatkan kebahagiaan dunia insyaallah, kebahagiaan di dalam kubur, kebahagiaan di hari kiamat insyaallah. Apabila kita ada di dalam sebuah majlis haul daripada salah seorang yang ingin dihauli oleh sahibul hajat, ini yang dihauli ini siapa ini? Kada abah mama kan? Mama Suratun binti Fartono. Apabila kita ada di majlis, di sana ada seseorang ingin menghauli daripada kedua orang tuanya, itu salah satu bukti daripada baktinya kepada kedua orang tua. Maka di dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Imam, ini ulama Indonesia yang mengarangnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan di sana hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal, itu jalannya manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Terserah yang mendingnya hendak nyambut kada sampai, jadinya kada terserahnya ya kalau kita kada mau umpati bebuhannya, yang jelas sampai. Tanda sampai itu ketika ini kita sembahyang kifayah tuh, pamnya kada sampai, doa kita sampai kepada beliau, ya Allah lah. Itu yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad. Hadayal ahya lil amwat, hadiah orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal, sekalipun inya belum dikubur apalagi sudah dikubur. Apa ajaran ulama? Ad-du'a wal istighfar, yaitu mendoakannya. Ya mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ya Allah, dengan berkat malam hari ini, ya Allah, malam maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita puji Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal bertahan, wabil khusus ini Suratun binti Fartono dan yang setudahnya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya insyaallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu amunnya hendak mendapatkan rezeki zahir dan batin tanpa ada lanjuran daripada Allah. Rezeki itu ada yang dilanjur oleh Allah, nah biar inya disugihakan Allah Ta'ala, tapi jalannya kada bagus. Apabila hendak rezeki itu jalannya kada dilanjur oleh Allah, maka jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taraqal 'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizq. Apabila seorang hamba meninggalkan doa terhadap kedua orang tuanya, fa innahu, karena bahwasanya yang qati'u anhu rizq itu memutus
daripada rizkinya secara zahir dan secara batin. Hati-hati apabila kita masih mempunyai abah, kita masih mempunyai mama, masih hidup, sudah meninggal, doakan setiap hari, jangan sampai kada mendoakan. Ini setiap tahun oke, mahauli dengan membaca maulid, kena berhadiah kepada orang-orang yang banyak, itu bagus lagi, itu akan memancing rezeki secara zahir dan batin. Pian tahulah rezeki batinnya orang yang berbakti kepada kedua orang tua, rezeki batinnya diberikan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Rezeki zahirnya nyaman terus urusannya, dan ia nyaman terus hendak membantu agamanya Allah, itu yang buju-buju rezeki. Nya dua, ada juga rezeki nya setiap hari kada mendoakan kuitannya, tapi pina lancar aja terus, itu lanjuran. Lihat aja yang keluar daripada duit yang ini dapat, yang keluar itu pasti kada di jalan agamanya Allah, gasan berpoya-poya, gasan beramian, gasan macam-macam. Kenapa garang? Itu lanjuran daripada Allah. Tapi apabila rezeki yang didasari dengan setiap hari mendoakan kuitan, apalagi kena pas hari ini, jangan setahun sekali aja misalnya lah, jangan jual. Kita dianjurkan setiap hari mendoakan kuitan. Pas hari haulnya ada apa-apa kita mengumpulkan orang banyak nang kayak ini, bertambah lagi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan supaya hendak mendapatkan rezeki zahir dan batin, doa akan terus kuitan. Apalagi ini kuitan masih hidup, bakti kepada kedua orang tua. Maka ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam sebuah kitab, yaitu yang bernama Al-Imam Bilal Al-Khawwas. Imam Bilal Al-Khawwas ini beliau pernah berjalan, ternyata beliau sampai ke tempat yang mana dulu pernah Bani Israel dan Nabi Musa tersesat, ngarannya Tih Bani Israel. Sekalinya di situ sidin berjalan, ini orang waliullah ta'ala juga lah berjalan. Sekalinya sidin ada merasa ada orang yang mau umpati di belakang, lain hantu lain lah ya. Ini Mbah Hanum punya sorangan berjalan di kadep, rasa ada yang mau umpat, itu hati-hatilah. Jangan takutan, jangan takutan. Rasa takutan tuh pasti ada, pasti ada, tapi ingat langsung. Makanya bawa betanah, itu penting benar itu. Bawa betanah, ingat Allah. Allah yang paling harus aku takuti. Itu buka aja dong. Jangan diomong ya Allah, santai aja berjalan. Jadi beliau diberi Allah Ta'ala ilham. Wah, ini bisa Nabi Allah Khidir, nampak benar nih, kayaknya di Nabi Allah Khidir nih. Bepaling sidin, karena bajunya hijau. Ini perasaan sidin aja bahwasanya Nabi Allah Khidir. Ya ayyuhar rajul, wahai laki-laki nih yang mau umpati aku nih, aku hendak bertakun pang, lawan ikam tahukah yang namanya Malik bin Anas? Oh, tahu. Malik bin Anas itu adalah ikutan daripada para imam, karena imam al-hijr imam ahli hijrah Madinah, imam Madinah lawan imam Makkah, Imam Malik bin Anas. Masya Allah nih tahu lawan Imam Malik nih, hendak bertakun pang, ikam tahu lawan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tahu siapa Sidin? Sidin itu adalah wali autad, pasaknya para aulia Allah. Itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Imam kita Syafi'i, wa huwal autad. Sidin itu wali yang bergelar autad, pangkatnya tinggi benar. Dan autad ini cuma ada 4 orang di muka bumi. Ini zaman kita ini ada juga wali autadnya 4 ikong aja, mati seikong mau tambah pulang, ada pulang gantiannya. Ya. Biasa 4 aja wali autad ngarannya. Salah satunya itu Imam Syafi'i. Lalu sini bertakun pulang sini Bilal Al-Khawwas di Bilal. Ya ayyuhar rajul, kam tahukah Imam Ahmad bin Hanbal? Tahu siapa Sidin? Wa huwa Siddiq. Sidin itu adalah mempunyai makam Siddiqiyatul Kubra. Itu pangkat terbesar juga daripada para aulia Allah. Lalu Sidin terkilas dalam pikiran Sidin, tahu terus wali Allah Ta'ala nih. Ikam nih adang dulu. Mbah tuh pian tahulah, terakhir pertanyaannya.
karena ini ada hubungan kuat lawan yang orang ini lalu ditakuninya. Pian tahulah lawan Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, tahu aku Bishr Al-Hafi. Siapa Sidin? Sidin itu adalah orang yang diciptakan Allah. Setelah Sidin kedada lagi yang kawa menandigi makomnya. Makomnya luar biasa. Pian tahulah asal mulanya lah Bishr Al-Hafi itulah. Bishr Al-Hafi itu asalnya belandalan, mabuk-mabukan, preman, kadang karuan. Makanya kita jangan terlalu suudzon atau kita terlalu merecehkan atau kita terlalu menghina orang. Jangan. Kalau pina akhirnya kena inya jadi kekasih Allah. Tahulah berkah apalah. Sidin itu pernah mabuk-mabukan lalu kada tapi karuan hidupnya berjalan sekalinya melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim takipai di lantai. Rigat takipai di lantai, rigat diambilnya beistilah, tahulah ya, beistilah ya Allah ini ada tulisan bismillahan. Orang biar orang tuh ahli maksiat inya ada juga ngarannya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nah ada berkat nama Allah dan ada berkat nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Yang jelasnya inya pernah didoakan Sayyidina Muhammad, ya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rigatnya bismillah ini dibasuhnya, ini kurang bersih najar. Akhirnya inya beristilah nukar apa? Nukar banyu mawar. Banyu mawar tahu lah banyu mawar. Namun di Tarim tuh banyak itu banyu mawar tuh biasanya dibagi gesan kada minyak harum, kada di Tarim tuh minyak harum ada juga, tapi bunga mawar tuh yang dibagi. Dia ambilnya nukar beristilah banyu mawar, lalu dicucinya pakai banyu mawar. Yang Bismillahirrahmanirrahim sampai bersih diciumnya, ya Allah, disimpannya di andaknya. Ketika itu malam itu juga ada waliullah yang tamimpi Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi tamimpi. Apa mimpinya? Mimpinya bahwasanya ini nah, wahai kekasihku, aku mempunyai seorang kekasih. Aku mempunyai seorang kekasih, inya mengharumkan namaku, aku akan mengharumkan namanya di makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengharumkan namanya. Karena inya mengharumkan nama Allah. Tahajud yang waliullah, maka Bishr Al-Hafi ini maka orangnya berandalan, maka kenapa jadi waliullah kisahnya nih? Kada tahu lagi kisahnya. Malam kedua temimpi itu pulang, malam ketiga temimpi itu pulang. Akhirnya Sidin berjalan hendak menemui Bishr Al-Hafi, hendak mengisahkan mimpi nih. Sekalinya apa? Sekalinya Sidin masih dalam keadaan mabuk-mabukan, masih dalam keadaan lupa lawan Allah di sebuah bar, bahasa kita ya diskotik lah bahasa kita tuh. Akhirnya apa? Aku hendak menemui Bishr Al-Hafi, mana orangnya? Tuh ada orangnya lawan babinian, lagi lawan babinian. Akhirnya apa? Akhirnya Bishr Al-Hafi tadi mendatangi anak bertakun, ikam ini Tuhankah hamba, tuankah hamba kah? Karena inya pernah mengagungkan nama Allah tadi, tergelitik hatinya hendak apa? Masuk nur hidayah di dalam hatinya. Lalu tak ingatnya, oh aku nih hamba pangna. Mana orangnya tadi? Orangnya yang menyambat tadi mana? Tuh inya berjalan ke sana. Akhirnya inya berjalan tanpa menggunakan batis. Kan batis jangan nih. Ada pakai sandal, ada pakai batis kayak mau berjalan. Ada pakai sandal. Makanya bergerak Al-Hafi, tahulah Al-Hafi lah, karena aku menuju taubat kepada Allah. Jadinya kenapa? Dengan aku kada menggunakan sandal. Makanya sampai Sidin meninggal bergelar Al-Hafi, yaitu orang yang kada pakai sandal. Ayo pindah anak bertaubat kada pakai sandal sini kada apa-apa juga. Kalau yang tak mau bati Bishr Al-Hafi nih, oh kayak itu kah pangkatnya? Lalu terakhir pertanyaannya, Bishr Al-Hafi ini sangat luar biasa mengagungkan kedua orang tuanya. Sidin itu ketika Sidin hidup kedelai keledai itu kadada yang buang kotorannya di jalan. Kenapa? Menghormati Bishr Al-Hafi, jika hanya berjalan kada bersandal. Pas Sidin meninggal, banyak benar kotoran di jalan.
Akhirnya orang tahu, kenapa nih asalnya binatang kada mau nih, keledai ini kada mau, kenapa jadinya apa nih buang sembarangan nih. Bah, aku yakin nih bisa Bishr Al-Hafi meninggal nih. Akhirnya dicek, akhirnya bujur sidin meninggal dunia Bishr Al-Hafi. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah wali Allah lah. Lalu terakhir sudah hatinya lawan Bishr Al-Hafi. As'aluka billah, aku bertakon kemna demi Allah, ikam ni siapa? Kau tahu benar dengan nama-nama yang kusebutkan tadi. Ana Khidir, aku Nabi Allah Khidir. Bertakon pulang Bilal Al-Khawas, kenapa jadi ulun ni bisa sampai bertamu lawan pian nih? Apa garang jadi ulun ni pian hakun menamai ulun? Sebuting amalan ikam, bukan karena sembahyang, bukan karena apa, bukan karena salawat, bukan karena istighfar, bukan karena hadir majelis taklim, bukan apa, tapi menyakau digawi berataan itulah. Kena nih kada mau hadir majelis ilmu lagi sudah. Aku mendatangi ikam karena pangkat ikam di sisi Allah. Ikam ini terlalu bakti lawan mama ikam. Namun hendak ditamui Nabi Allah Khidir, bakti lawan kuitan, mama lawan abah. Kayak apa kita lawan mama abah kita? Ini sebesar apa hadiah nih yang malam hari ini dihadiahkan gasan mama sidin kada sebanding dengan lahdah, kada sebanding dengan sedetik hembusan nafas ketika melahirkan kita. Seandainya diadakan acara yang kayak ini 1000 orang yang datang dan malaikat Allah Ta'ala ini banyak, kita kada tahu. Kira-kira ini aja orang yang hadir, malaikat Allah Ta'ala banyak mendoakan juga dan mendoakan orang yang dihauli. Dan malam hari ini juga pas dengan haul Sugi Mufti Banjar, anak Tuan Syekh Muhammad bin Arsyad Al-Banjari, kuitan. La ilaha illallah. Seandainya setiap hari lah mulai acara nang kayak ini. Makanya ketika kita mengeluarkan rezeki untuk mendoakan kuitan, sebanyak apa rezeki yang kita keluarkan, Allah akan lipat gandakan dohir dan batin. Ini secara dohir tuh pian kadang mesti harus mendapatkan duit banyak. Ini ada juga orang dapat duit bakajut 1 M, secara dohirnya tapi kada berberkah. Lihat aja kena, maksud kada berberkah itu apa? Garing kah? Timbul garing kada merasakan yang 1 M tadi, bahkan tak keluar habis atau diambil maling. Tapi ketika inya berberkah dengan berkat kuitan, makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu mempunyai mama masih hidup. Menyakawa itu kuitan itu ketika kita bersalaman, jangan bersalaman aja, jangan bersalaman aja. Bersalaman nih ucapakan mak doakan ulun. Itu insya Allah ulun amalkan terus ketika bersalaman lawan mama abah tuh, mak doakan, bah doakan. Jangan bersalaman aja dapat berkah, tapi ketika berdoa, kenapa? Karena ketika tangan itu dicium, tangan kuitan sidin tuh merasa senang, sidin tuh bahagia. Ya Allah, anakku udah mencium tanganku. Itu ketika kuitan bahagia, itu pintu langit terbuka, doa makbul, doa kabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, kenapa jalur nyambut wanin langkah itu? Doa ul walidain yu'adil doa 70 min awliyaillah. Kenapa? Karena doa kedua orang tua kita itu lebih atau sama setara dengan 70 waliullah mendoakan kita. Apalagi waktu sidin himong, hendak dunia akhirat kada kita tenang, hendak dunia akhirat kada kita senang. Makanya dalam riwayat Imam Hakim, riwayat Imam At-Tabarani, riwayat Imam Al-Baihaqi, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Amunnya kita bakti kepada kedua orang tua, kita dapat ridhonya Allah. Sayyidina Muhammad mendatangi. Kenapa? Karena yang diunting Sayyidina Muhammad ridhonya Allah. Apabila sudah kita dapat ridhonya Allah, jalannya ya kedua orang tua. Berterima kasihkah kada? Ini hanya secuil daripada terima kasih kita kepada kedua orang tua. Jangan pernah merasa ketika kita mengadakan acara nangka ini, atau kita berdoa setiap hari, atau kita berbuat baik kepada orang tua, jangan pernah merasa kita itu sudah membalas jasanya. Kada pernah. Pian tuh bisi anak merasa aja tuh kayak apa, yang sudah bisi anak tuh kayak apa. Ini apalagi setiap hari kada ingat lawan kuitan, kayak apa kisahnya?
Doakan terus, ya Allah panjangkan umur kedua orang tua ulun ya Allah. Ayo kita berdoa untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umur beliau insyaallah. Ya Allah ampuni dosa-dosa beliau ya Allah. Ya Allah bahagiakan mereka ya Allah seperti mereka membahagiakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah mudah-mudahan ya Allah apa yang pernah kami lakukan ya Allah menyakiti hati mereka itu yang rancak menyakiti hati kuitan, kita kira pian kuitan tuh sangit lah. Kada pernah, sangitnya pun pasti timbul daripada rasa kasih sayang. Itu hendak dibalas lawan apa itu? Hendak dibalas lawan apa? Kada ada balasannya. Ya Allah, kada lain kecuali ada sebagian ulama yang berpendapat kecuali kita kawa membawa sidin kepada Allah, itu sudah termasuk kita membalas jasanya. Melajari sidin ilmu sampai sidin sampai ke hadratnya Allah, sampai sidin kenal dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalnya kada tahu, lalu sidin kenal lawan Allah biwasitatil walad karena sebab anaknya yang melajari. Sebagian ulama berpendapat itu sudah bisa mewakili bakti kepada kedua orang tua, membalas jasa kedua orang tua. Kayak apa kita lawan kuitan? Idza tarakal abdu ad-du'a, apabila hamba itu meninggalkan doa terhadap mama abahnya, maka itu memutus rezekinya, rezeki yang berberkah maksudnya, lain rezeki anjuran. Dianjur oleh Allah Ta'ala sugih bu Jepang sugih, tapi lawan kuitan kada pita tahu berarti ya duitnya itu sembarangan kena keluar tuh, bahkan bisa tak keluar lawan haram, bahkan ia nyaman benar hendak membantu yang haram. Tapi amunnya rezekinya berberkah, ini buktinya nangka ini rezeki dibawa gasan himong sih di dalam kubur nih mamanya nih, siapa pulang nih wis Warsito, ini siapa Warsito? Laki sidin gak? Bin Kasamahan Kasanan Dar itu kah? Murdinem binti Muallimah himong banal malam ini dihadiahi. Itu apabila lah hadayal amwat lil hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Apalagi yang dihadiahi adalah salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Itu yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad menyuruh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar mendatangi Uwais Al-Qarni. Rasulullah yang menyuruh. Kada mustahil Rasulullah menyuruh para aulia Allah untuk mendatangi kita, atau kita ada hubungan dengan para aulia Allah, ada hubungan para aulia Allah dengan Rasulullah. Rasulullah berpandir, wahai misalnya siapa wali Allah, guru fulan itu ada hambaku di sana ketujuh lawan kedua orang tuanya, datangi. Iya didatangi bukan para aulia Allah, kada ada mustahil. Atau inya parak tarus lawan bubuhan para aulia, nyaman bener, itu berkat kuitan. Kenapa? Rahasia daripada Uwais Al-Qarni, Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar, menyuruh Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, amunnya ikam mendapati yang namanya Uwais, datangi inya dan mintakan ampun lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gerang kemuliaannya? Kemuliaannya memuliakan mamanya. Catatan sebuting, jangan pernah lagi mulai malam hari ini menyakiti hati kuitan. Kita bujur sidin salah, biar bakalah berapa juga, bakalah jangan bawa mamai. Ini bakalah bawa mamai ya bagisanya. Mulai malam hari ini ingat jasa-jasa kuitan, berterima kasih. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih lawan manusia, inya kada berterima kasih lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Mulai malam hari ini catatan, apabila kita memandang muha mama abah, jangan pandang dengan pandangan biasa. Itu pesan ulun. Amunnya hendak para jakian rezekinya yang membawa berkah. Ini mandang muha mama abah muar kayak pandak berkah hidup nang kayak itu. Memuarnya jar mama abah nih, apalagi disambat pulang bah. Kayak apa kisahnya? Muar betul mama abah nih jar, maulah kayak itu. Kada boleh. Mulai malam hari ini sidin misalnya guring di rumah,
lihati muhasidin, lihatina muhasidin tanah. Ya Allah, ini pernah orang yang membahagiakan aku mulai lagi halus. Apa yang sudah aku bahagiakan sansidin nih? Apabila kita pandang muhakuitan dengan pandangan takzim, Allah akan memberikan derajat kemuliaan di sisi Allah, dan akan Allah bukakan seluas-luasnya pintu rezeki yang berberkah tanpa lanjuran daripada Allah. Itu aja jin bawa bulik. Kita bertahlil khususan gasan arwah beliau dan seluruh kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Kuitan ulun belum meninggal lagi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, insyaallah sehat badan. Yang masih hidup kuitan kita mudahan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala musibah, segala penyakit, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada mara bahaya insyaallah fi zahir dan batin, dan mudah-mudahan rezeki beliau dibukakan seluas-luasnya oleh Allah yang halal insyaallah, dan mudah-mudahan hajat mereka kabul dunia akhirat, dan mudah-mudahan beliau diberikan hati selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Allah ketika beliau ya Allah mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ya Allah berikan mereka ilmu yang mana menyampaikan kepada syukur terhadap Engkau ya Allah, dan kedua orang tua kami dan datu-datu kami yang sudah meninggal, mudah-mudahan dengan berkat malam hari ini ya Allah, wabil khusus Suratun binti Fartono Warsito bin Kasanandar Murdinem binti Muallim. Mudah-mudahan berataan keluarga kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diangkat derajatnya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mulai malam hari ini jadikan kebunnya kebun surga Allah, dan mudah-mudahan dijadikan mulai malam hari ini sampai hari kiamat insyaallah kuburnya luas sampai diciumkan bau harum-haruman surga insyaallah, diberikan ketenangan, diberikan tumakninah, dan diberikan ampunan seluas-luasnya oleh Allah, diturunkan rahmat seluas-luasnya oleh Allah, diberikan kebahagiaan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi an-niyyah wa kama nawa bihi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa kama nawa bihi qutbuz zaman fi kulli zaman ila hadratin nabi. Al-Fatihah.